Mbak, ada yang bisa saya bantu? Nah gini Mbak, jadi saya kesini itu dirujuk sama dokter. Oh iya, boleh saya lihat berkas? Boleh, silakan Mbak. Oke. Baik Mbak, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa Mbaknya itu dirujuk ke Poligizi. Sebelumnya saya Anissa Dwi, saya ahli gizi yang bertugas di Poligizi yang akan membantu Mbaknya dalam mengatasi permasalahan terkait diagnosis medis Mbak, yaitu dispepsia tipe lupus DD gastrostif erosif. Sebelumnya saya ingin mendengarkan nih terlebih dahulu keluhan-keluhan apa saja sih yang Mbak rasakan akhir-akhir ini. Oh iya, tapi tenang aja Mbak, karena di sini data-data yang Mbak sudah ceritakan ke kami itu akan kami jaga kerahasiaannya. Nah, begini Mbak, semenjak 6 hari yang lalu sebelum saya masuk rumah sakit itu saya merasakan beberapa keluhan seperti kayak demamnya itu makin hari makin naik, terus merasa mual, muntah, sama nyeri perut tuh sakit banget nyerinya, terus nyeri di otot, dan nafsu makan saya itu berkurang Mbak. Terus sebelum 2 hari saya masuk rumah sakit, saya masih tetap demam dan demam itu masih tinggi. Kemudian saya periksa ke dokter dan dari dokternya itu diberikan obat. Tiap minum obat demam saya itu berkurang Mbak. Tapi di kemudian hari itu demam lagi. Jadi minum obat demam lagi. Jadi nggak langsung sembuh gitu Mbak. Jadi selain demam itu saya muntah-muntah disertai dengan bercak-bercak coklat Mbak. Saya periksa ke dokter spesialis penyakit dalam dan saya disarankan mondok di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut Mbak. Ada keluhan lain selain itu lagi Mbak? Itu aja sih Mbak yang saya rasakan. Oke, berarti itu aja ya Mbak. Ya. Bagaimana dengan riwayat penyakit dahulu yang pernah Mbak alami misalnya, ada nggak? Seingat saya tuh ada Mbak, pada tahun 2007 tuh saya sakit MA, tapi sampai sekarang Mbak. Jadi pernah juga sakit batu ginjal itu di tahun 2006 dan tifoid sewaktu SMA sama kuliah Mbak. Oke, baik ya Mbak. Kalau boleh saya tahu pola makan Mbak tuh seperti apa ya? Misalnya nasi itu berapa kali per hari, lauk-lauk hewani gitu berapa kali per minggu gitu. Begini sih Mbak, kebiasaan saya itu kalau makan nasi itu 2-3 kali sehari. Ya biasanya tuh 2 centong nasi. Kalau lauk hewaninya itu yang biasa saya makan tuh seperti lele, ayam, telur, hati. Biasanya tuh 1 kali sehari sih. Kalau untuk lauk nabatinya itu seperti biasa, itu kayak tempe, tahu ya. Itu 1 kali sehari juga sih. Sama kacang hijau juga 1 kali sehari. Untuk sayurnya itu seperti daun singkong, nangka muda itu sama 1 kali sehari. Buahnya itu saya makan 2 rambutan, mangga bisa sampai 4-5 kali seminggu. Biasanya sehari 1 kali saya makan lagi itu di jam selingan. Saya makan tempe mendoan sebanyak 2 potong. Gitu sih Mbak. Oke, saya catat ya Bu. Ya. Nah, kalau berdasarkan cerita yang Mbak ceritain tadi itu, saya boleh tahu nggak cara pengolahan bahan makanannya itu gimana? Misalnya kayak lauk hewani mungkin digoreng atau direbus misalnya gitu. Kalau biasanya ya lauk hewani saya goreng sama saya masak bersantan Bu. Jadi kayak kuah santan gitu. Terus kalau lauk nabati sama sayurannya gimana? Kalau lauk nabatinya sama sih Mbak, saya goreng juga, sama saya sering masak yang santan-santan gitu Mbak. Oh, berarti Ya, kurang lebih sama ya sama yang lauk nabati. Kalau minum biasanya tuh suka minum apa sebenarnya gitu? Kalau sehari itu biasanya saya minum air putih sih Mbak, sekitar mungkin 8 gelas per hari. 8 gelas per hari. Kebetulan saya juga suka minum teh Bu, 1 gelas per hari. Ya. Oke, kalau boleh tahu tinggalnya bersama keluarga atau sendiri? Saya tinggalnya sendiri sih Mbak, di kosan. Oh, di kosan. Terus kalau untuk pekerjaannya Mbak kerja apa? Saya kerja sehari-hari itu sebagai pegawai swasta sih Mbak. Oke Mbak, kalau olahraga nih, Mbaknya sering olahraga nggak? Berapa kali misalnya per minggu gitu?
Sering banget sih mbak, palingan tuh seminggu 3 kali sih, tapi kali ya. olahraganya tuh yang ringan aja. Ya, ringan-ringan ya. Oke, kalau riwayat penyakit keluarga ada nggak mbaknya misalnya? Kalau dari riwayat keluarga sih kayaknya nggak ada sih mbak, nggak ada Nggak yang ada ya? nggak ada apa-apa. Nah, baik Mbak. Tadi kan kita udah berbincang-bincang nih terkait pola makan Mbak seperti apa, riwayat makan Mbak itu bagaimana, gitu kan. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait data-data yang Mbak bawa ini ya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau antropometri Mbak itu 41 kilo, betul? Bener mbak. Lingkar lengannya 22 cm dan rentang lengan 156 cm. Dan setelah saya konversi tadi, tinggi badan Mbak itu sekitar 157 cm. Dan di sini juga tadi saya sudah menghitung indeks massa tubuh Mbak itu dan hasilnya itu 16,64, dan ini ternyata masih termasuk dalam kategori kurang. Sebelumnya nih, apakah Mbak pernah terjadi perubahan berat badan misalnya berapa bulan ke belakang? Berat badan saya tuh berkurang sih mbak, sekitar 3 kilo dalam waktu 1 bulan ini sih. Oke, baik Mbak, sekarang kita masuk ke data biokimia yang Mbak berikan tadi ya. Nah, berdasarkan data yang tertera di sini, kalau di pemeriksaan HB Mbak, WBC, HCT, MCV, sama PLT Mbaknya itu masih rendah. Dimana HB itu pemeriksaan hemoglobin, WBC itu jumlah sel darah putih, HCT itu hematokrit, dan PLT itu adalah platelet high. Jadi semua itu tuh berkaitan sama pemeriksaan darah. Sehingga jika data biokimia Mbaknya ini masih rendah, berarti kemungkinan Mbaknya juga terkena anemia nih. Gitu ya mbak. Nah, selain itu apakah Mbak ada mengalami gangguan pencernaan gitu Mbak, dari mulai mulut misalnya atau perut? Kalau mulut enggak sih mbak, saya tuh cuman sakit perut gitu loh mbak, kayak mual, muntah, ya gitu doang sih mbak. Kalau diare, ada diare nggak Mbak? Kalau diare nggak ada sih mbak. Nggak ada ya. Nah, juga kalau dia dari tanda vitalnya ini Bu, Mbaknya masih normal ya Mbak, dari tekanan darah sampai respirasi pun juga masih normal. Nah, sekarang untuk pemeriksaan urin Mbaknya juga masih normal, tetapi ya sepertinya ada pemeriksaan imunologi nih, sepertinya Mbaknya juga mengalami gejala DBD. Nah, demam tinggi itu tuh bisa disebabkan karena Mbak juga mengalami DBD itu. Apakah tetangga Mbak ada yang terkena DBD gitu? Nah, kebetulan tuh tetangga saya tuh pernah kena DBD mbak, demam berdarah itu. Baik. Baik Mbak, jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa Mbaknya itu yang pertama mengalami yang namanya malnutrisi atau kekurangan gizi yang ditandai dengan indeks massa tubuh Mbak atau IMT Mbak yang masih dalam kategori kurang tadi. Dan yang kedua, Mbaknya juga mengalami perubahan fungsi pada gastrointestinal yang berkaitan dengan sistem pencernaan tadi, yang Mbak sebutkan seperti gejala mual, muntah, nyeri otot, dan lain-lain sebagainya yang Mbak sebutkan tadi. Terus pemeriksaan laboratorium, natrium, kalium Mbak juga masih rendah, klorin tinggi, serta pemeriksaan DBD yang masih positif tadi. Selain itu juga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, kan ada pemeriksaan HB, HCT, dan lain-lainnya yang Mbak juga masih rendah, dan itu bisa menyebabkan Mbaknya terkena anemia. Iya mbak. Nah, bukan hanya itu aja Mbak, tapi kurangnya pengetahuan Mbak terkait gizi dan makanan juga menjadi salah satu faktor dengan kesehatan Mbak. Seperti Mbak yang mengkonsumsi makanan yang digoreng dan bersantan yang terlalu banyak, karena itu sebenarnya itu kurang cocok sama kondisi Mbak sekarang. Ya, sekarang kita masuk ke bagian intervensi ya Mbak. Nah, jadi di sini saya akan memberikan solusi alternatif terkait permasalahan-permasalahan yang Mbak alami saat ini. Nah, sebenarnya jika saya lihat tadi itu pola makan Mbak udah cukup baik, dari pemilihan makanan juga udah cukup beragam. Akan tetapi ada beberapa bahan makanan yang harus dihindari nih atau dikurangi, seperti nangka tadi itu tuh sebenarnya kurang baik untuk kondisi Mbak saat ini. Nah, mungkin bisa diganti dengan sayuran-sayuran hijau seperti bayam, kangkung. Selain sayur juga Mbak bisa mengkonsumsi oatmeal atau yogurt, seafood, dan daging yang rendah lemak. Misalnya seperti ayam tanpa kulit gitu ya Mbak. Dan sebenarnya itu yang paling penting di sini Mbak tetap harus menjaga pola makan Mbak yang seimbang ya Mbak. Banyak minum air putih juga dan juga perbanyak aktivitas fisik.
Nah, untuk pola makan, usahakan Mbak harus sesuai dengan isi piringku ya Mbak. Seperti ini, apakah Mbak sebelumnya udah pernah melihat? Sudah Mbak. Sudah ya. Oke. Jadi di sini Mbak itu harus makan makanan pokok itu 1/4 dari isi piringnya, kemudian 1/2-nya untuk lauk pauk dan buah-buahan, kemudian 1/4-nya lagi untuk sayuran. Jadi untuk porsi makanan pokok dan sayuran tuh harus seimbang ya Mbak ya. Baik Mbak. Nah, dan juga tadi kan Mbaknya ada keluhan terkait mual dan muntah ya. Nah, jadi itu diusahakan Mbaknya makan yang sering tapi dalam porsi yang sedikit-sedikit gitu Mbak, supaya ada asupan yang masuk ke dalam tubuh Mbak walaupun Mbak sering muntah-muntah gitu. Terus juga tadi saya dengar Mbaknya juga sering mengkonsumsi teh ya. Nah, itu kalau bisa dikurangin ya Mbak, karena di dalam teh itu ada suatu zat yang bisa mengganggu penyerapan zat besi. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor yang dapat mengakibatkan Mbaknya mengalami anemia yang lebih lanjut. Selain itu juga, seperti yang saya bilang tadi, Mbaknya juga harus rutin dalam minum air putih ya setiap harinya, dan makan makanan yang mengandung zat besi, supaya untuk menghindari terjadinya anemia lebih lanjut. Misalnya seperti bayam, daging merah, itu zat besinya cukup tinggi dalam bahan makanan tersebut. Kemudian untuk pengolahan bahan makanan, mungkin untuk yang digoreng dan bersantan untuk saat ini dikurangin dulu ya Mbak ya. Baik Mbak. Nah, karena itu tuh kurang tepat gitu untuk kondisi Mbak saat ini. Yang terpenting ya seperti saya bilang tadi itu ya hanya jaga pola makan, terus perbanyak aktivitas fisik dan minum air putih yang banyak juga. Baik Mbak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini belum ada sih Mbak. Nah, sudah cukup jelas ya Mbak ya. Nah, di sini saya ada daftar bahan makanan apa saja yang baik untuk Mbak konsumsi. Dan jika memang belum ada pertanyaan di sini, nanti mungkin jika ada yang kurang jelas Mbaknya bisa kontak saya langsung. Nanti akan saya kasih nomor saya ya. Terima kasih juga Mbak karena Mbak sudah berkenan datang ke Poligizi untuk memeriksakan keadaan Mbak saat ini. Saya harap solusi yang saya berikan tadi bisa Mbak jalani, dan semoga di konseling kita yang selanjutnya 1 bulan ke depan itu keadaan Mbak sudah lebih baik lagi ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mbak.